nice and slow. Ooh, yeah. Talk like singing, let the rhythm flow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Masih Gambarimaska. Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu bersemangat untuk pergi ke Jepang. Buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, saya punya saran job-job yang harus dijauhi. Salah satunya job di lapangan ya. Pekerjaan di lapangan yang paling dijauhi pertama kali yaitu adalah tobi. Di tobi, kenapa kita harus menjauhi pekerjaan di tobi? Pekerjaan di tobi itu pekerjaan yang berat. Kemudian kita harus kuat mental. Dan selain itu, kita berhadapan dengan orang-orang Jepang langsung. Bekerja di lapangan harus mempunyai bahasa yang bagus. Itu dia. Maka dari itu buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang, jangan sampai salah memilih job. Karena akibatnya jika kalian salah memilih job, nantinya kalian akan satu, ingin pulang lagi ke Indonesia. Dua, kalian merasa tidak nyaman. Dan ketiga, kalian pasti akan banyak masalah di sana. Tapi buat teman-teman yang sudah memilih job itu dan sudah terlanjur dan sekarang hampir berangkat ke Jepang dengan job itu, jangan khawatir, saya punya tips untuk kalian untuk menghadapi job-job yang cukup sulit ya. Yang pertama, di job tobi ataupun di lapangan kalian harus benar-benar menguasai namanya bahasa Jepang. Kemudian harus mempersiapkan mental. Kenapa kita harus benar-benar menguasai bahasa Jepang? Karena jika kita salah menjalankan perintah, itu pasti orang Jepang akan marah. Dan itu akan menjadi masalah Anda dalam bekerja satu hari ya. Kemudian kenapa kita harus memiliki mental yang kuat? Karena orang-orang Jepang itu saat bekerja dan saat istirahat itu berbeda. Dia itu adalah orang Jepang sangat sportif ya. Kalau bekerja itu memang intinya ingin mendidik kita. Jadi kita benar-benar digembleng di situ. Kalau kita benar-benar nggak kuat mental buat yang baru saja ke Jepang, lebih baik saya rekomendasikan memilih job yang lain. Apa job yang lain yang buat teman-teman mudah? Buat di sushi kan, sushi itu mungkin di pabrik ya. Lebih baik pilih di pabrik atau di pabrik plastik, di pabrik mobil, spare part kayak gitu ya. Itu. Kemudian buat yang TG itu, buat yang TG saya punya rekomendasi buat teman-teman apabila ingin ke Jepang, ikuti pekerjaan saya ya, yaitu di peternakan sapi. Seperti ini ya peternakan sapi. Kenapa saya merekomendasikan buat PG ke peternakan sapi? Di peternakan sapi dan juga peternakan yang lain ya, itu sangat berbeda dengan pekerjaan di lapangan, kerja lapangan seperti pertanian. Keunggulannya yaitu kita di saat musim dingin kita bekerja di ruangan seperti ini ya, dan juga di musim panas kita juga di ruangan. Jadi meskipun di musim apapun panas dan dingin, kita masih mendapatkan kenyamanan bekerja gitu ya. Sedangkan di pertanian, jika kita di musim panas itu kita merasa kepanasan ya. Meskipun perlengkapannya sudah modern, bisa menetralisir panas, dingin, tapi setidaknya masih merasa panas, di musim dingin masih merasa dingin. Kemudian di peternakan juga pekerjaannya tidak serumit di Gemba ya. Karena kita di Gemba juga nanti masih harus banyak-banyak percakapan dengan orang Jepang. Tapi kalau di peternakan kita 1 kali 2 kali
perintah, kita pasti tahu caranya. Jadi kita tinggal menjalankan sendiri ataupun bersama bos ataupun teman-teman yang lain. Itu setiap hari. Dan yang terpenting, jam lemburnya pasti ada. Yang nggak ada lembur mungkin rezekinya ya teman-teman, tapi kebanyakan banyak lemburnya. Di peternakan juga enaknya kita 2 shift atau 3 shift. Jadi di sela waktu kita istirahat itu cukup panjang teman-teman ya. Seperti saya jam 5 berangkat, pulang jam 9, jam 10. Itu udah, kalau kita pulang jam 10 udah lembur 1 jam. Nanti berangkat lagi jam 3 sampai jam 5. Sampai jam 7 ya. Jadi kita udah 1 jam lebih itu lembur. Gitu. Kita tak terasa karena kita di selang waktu istirahat kita bisa tidur, bisa bersantai. Jadi meskipun panjang kita bekerja, lembur kita panjang, tidak terasa capek. Juga kita langsung berdekatan dengan sapi-sapi ya teman-teman. Kalau kita di peternakan pertanian itu kekurangannya yaitu kita bekerjanya di lapangan ya. Ada juga pertanian yang bekerja di bagian pengepakan. Itu juga mungkin lemburnya banyak, tapi terkadang kita juga akan terjun ke lapangan. Karena dulu saya memang bekerja di Indonesia adalah di pertanian, di rumah, dan pekerja bangunan itu sangat berat teman-teman ya. Sangat berbeda. Di sini saya bekerja itu seperti bermain ya. Jadi capeknya itu ya nggak begitu capek. Alhamdulillah untuk jam juga panjang. Maka buat teman-teman yang TG ya, terutama jangan sampai salah milih job. Jangan sampai salah milih job Gemba ya. Kalau bisa pilihlah job peternakan. Itu saran dari saya. Terus gimana cara mendaftarnya ataupun di mana cara mendaftarnya? Itu banyak TSK yang membutuhkan. Yang penting kita syarat utama yaitu mempunyai namanya JFT dan juga SSW peternakan. Jadi itu rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang belum pernah ke Jepang dan ingin bekerja di Jepang, yang JSUSE ataupun TG. Yang pertama, jangan sampai salah milih job di Gemba ya intinya, apalagi di Tobi. Kenapa saya merekomendasikan tidak untuk memilih di Tobi? Karena saya dulu di Tobi. Jadi selama 3 tahun di Tobi itu setiap hari pasti ada masalah dan pikirannya pasti kemana-mana dan selalu ingin merasakan pulang, gitu ya. Jadi sebelum kalian lanjut, kalian harus memikirkan benar-benar, harus mempelajari apa yang pekerjaan yang Anda pilih ya. Kemudian sekarang saya bekerja di peternakan itu sangat berbeda. Saya merasa nyaman, merasa mempunyai keluarga di sini. Bosnya juga teman-teman itu baik. Nah, jadi kami bekerja pun juga santai. Sudah mendapat tanggung jawab dari bos. Terkadang kita hanya orang-orang Indonesia kayak gitu ya. Kita yang melaporkan juga ada sesuatu kayak gitu. Ya begitu saja buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, semoga bermanfaat ya apa yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Semua ini buat teman-teman agar menjadi orang yang sukses.